Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, students. Okay, today our topic is about analytical exposition text. Ya, jadi mengenai teks eksposisi analitis. Definition of analytical exposition text. Exposition text is a text that elaborates the writer's idea about the phenomenon surrounding. Jadi artinya adalah eksposisi teks adalah teks yang menguraikan pemikiran penulis tentang peristiwa yang ada di sekitarnya. Next, what is the social function of this text? Ya, jadi apa fungsi sosial dari teks ini? Social function of this text is to persuade the reader that the idea is important matter. Jadi tujuan dari teks ini adalah untuk meyakinkan para pembaca bahwa pemikiran yang ada itu adalah persoalan yang penting, ya. Next, generic structure of analytical exposition is. Jadi di sini struktur teksnya itu terbagi menjadi 3. Yang pertama itu adalah tesis, yang kedua ada arguments, yang ketiga ada reiteration. Jadi di sini tesis itu positionnya ya introduces topic and indicates writer's position. Ya, jadi posisinya itu memperkenalkan pokok pembicaraan dan menunjukkan kedudukan si penulis. Previewnya outlines the main arguments to be present. Jadi pendahuluan ya, menguraikan uraian pokok pembicaraan yang akan disajikan tadi. Next, arguments, points-nya restates main arguments outlines in preview. Jadi penjelasan atau pendapat ini poinnya menyatakan kembali ya, menjelaskan kembali uraian pokok serta menguraikannya. Yang kedua itu elaboration, develops and supports its argument. Jadi pengembangannya itu mengembangkan dan mendukung setiap pendapat. Yang terakhir ada reiteration, a conclusion summing up the arguments. Jadi ada kesimpulan. Yang terakhir itu ada kesimpulan dari pendapat yang ada di atas tadi ya. Itu generic structure-nya. Next, significant lexicogrammatical features of analytical exposition text. Jadi unsur kebahasaannya itu ada. Yang pertama itu focus on generic human and non-human participant. Yang kedua itu adalah penggunaan use of simple present tense, ada tenses simple present tense. Use of relational process, ada kata hubungnya di situ, kata hubung khusus. Use of connectives, use of internal conjunction. Yang terakhir ada use of causal conjunction. Apa tadi maksudnya dari generic human and non-human participant? Maksudnya yang bisa diceritakan itu bersifat umum, jadi bisa apa aja, yang penting bisa mempengaruhi si pendengar. Yang kedua itu apa itu relational process atau linking verb, yaitu kata kerja penghubung, ya. Next, di situ ada connectives, kata penghubungnya, contohnya di bagian ordering and evaluating, firstly, secondly, after, dan lain-lain ya. Yang kedua contrast, although, however, whereas, on the other hand, yet, unlike. Yang ketiga ada comparison, kata hubungnya itu ada also, in addition, as well as, neither, similarly. Yang terakhir ada explaining, because, since, as, therefore, thus, hence, as the result, due to, ya, itu dia kata-kata penghubung yang ada. Next, untuk membuat suatu kesimpulan kita bisa pakai ekspresi di bawah ini. Contohnya in conclusion, from the facts above, therefore, on the basis, to conclude, ya, dan lainnya. Ya, this is example of analytical exposition. Ya, di sini ada contoh dari teks eksposisi analitis about integrated pest management. Oke, silakan diperhatikan. Nah, di sini ada generic structure-nya. Sudah saya buat kotak di sini. Ya, ada di situ title-nya, judulnya integrated pest management, ada tesis, ada argument 1, argument 2, ya, argument 3 sampai ke 5 ya argumennya. Yang terakhir itu ada reiteration atau conclusion ya, kesimpulannya therefore integrated pest management is a safe and more effective option in agriculture. Jadi silakan diperhatikan yang warna hijau itu
positionnya, poin-poin di bagian argumen juga warnanya hijau. Lalu di bagian preview dan elaboration saya buat warna pink ya. Silakan di perhatikan. Nah, ini ada translationnya mengenai pengelolaan hama terpadu di teks sebelumnya ya. This is exercise for you ya. Ini ada latihan. It's about writing is a grid for money online. Jadi di sini ada satu teks ya sebagai tugas kamu. Silakan buat seperti ini ya. Writing as a grid for money online ya. Di situ ada tesisnya, argumen 1, 2 atau 3 ada nanti, silakan kalian buat conclusionnya. Dan yang kedua itu ada language feature-nya, unsur kebahasaannya. Mana kalimat yang menggunakan tenses present tense di teks tersebut, silakan cantumkan. Dan yang kedua, mana kalimat yang menggunakan kata hubung sebab akibat, silakan cantumkan di situ kalimatnya. Buat serapi mungkin di dalam double folio dalam bentuk seperti ini, yang seperti saya buat ini, generic structure. Judulnya ada, tesisnya ada, argumen 1, 2, 3 sampai 5 kalau ada silakan dibuat. Yang terakhir itu ada conclusionnya ya, penutupnya. Silakan dibuat seperti ini tugasnya. Oke, the last one saya ulangi kembali. Analytical exposition text is a text that elaborates the writer's idea about the phenomenon surrounding. Jadi teks ini ada menjelaskan mengenai pemikiran si penulis tentang fenomena atau kejadian yang ada di sekitarnya. Yang kedua, social functionnya, fungsi sosial untuk mempengaruhi si pembaca ya. Yang ketiga itu struktur kebahasaannya terbagi menjadi 3 ya. Struktur teksnya ada tesisnya, ada argumennya, yang terakhir ada conclusion atau kesimpulannya. Oke. I think that's all of our topic for today. Thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.